Ya, Shalom. Selamat malam, Under Grace Peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan Yesus. Kita bertemu, berjumpa dengan gue bukan saya, tapi gue-nya adalah Yesus Kristus. Sebab hidup saya bukan saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Demikian pula saudara. Dan gue, kepanjangan dari Grace, Unlimited, and Encouragement. Anugerah tidak terbatas dan support, dorongan untuk kita hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Nah, Under Grace Peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah, kali ini saya akan sharing kepada saudara tentang sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Kita membaca firman Tuhan, saudara, di dalam uh, Wahyu pasal yang ke-22, kita akan melihat di dalam kitab Wahyu ini, kita akan melihat Yesus Kristus di sana. Ada Yesus Kristus hadir di dalam kitab Wahyu, saudara. Yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, kita melihat Yesus di Wahyu pasal 22 ini, judulnya adalah The River of Life. Sungai kehidupan, The River of Life, sungai kehidupan. Dikatakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama, dan ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal, yang keluar dari tahta Elohim dan anak domba. Dan di ayat yang kedua, di sana dikatakan di tengah-tengah jalan raya kota itu, dan di setiap sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 jenis buah berdasarkan bulan. Setiap bulan menghasilkan buahnya sendiri, sedangkan semua daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Lalu dikatakan di ayat yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan di dalam kota itu tidak akan ada lagi kutuk. Tahta Elohim dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan melayaninya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis pada dahi mereka. Wow, ini satu janji Tuhan yang sangat keren. Di ayat yang kelima, di sana dikatakan, malam tidak akan ada di sana. Mereka tidak membutuhkan lampu dan sinar matahari, karena Tuhan Elohim akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Under Grace Peoples, orang-orang hidup dalam anugerah, the river of life, sungai kehidupan, sungai air kehidupan. Di sana, saudara, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang akan segera terjadi di akhir zaman untuk umatnya, bangsa Israel, yaitu bahwa akan ada kota yang turun dari surga, yaitu Yerusalem baru. Dan kota ini, saudara, di sana Yesus memerintah. Ini menunjukkan ada sebuah di sana sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal yang keluar dari tahta Elohim. Jadi keluar dari tahta Bapa surgawi Yahweh Elohim dan anak domba Yesus Kristus. Ada itu sungai air kehidupan yang murni yang keluar dari tahta. Airnya mengalir, menggerojok. Wow. Saudara, di sana dikatakan juga bahwa di tengah jalan raya kota itu ada pohon kehidupan. Wah, keren ini. Menghasilkan 12 jenis buah berdasarkan bulan. Jadi 12 menunjukkan bangsa pilihannya Israel. Menghasilkan buahnya sendiri. Jadi mereka itu berbuah-buah. Semua daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi dipakai untuk kesembuhan bangsa-bangsa umat pilihannya ini.
Dan bahkan di kota itu, saudara, tidak ada lagi kutuk di dalam kota itu. Dan mereka akan melihat wajahnya, jadi face to face melihat Bapa, melihat Tuhan, dan namanya tertulis di dahi mereka. Artinya mereka mengingat terus, nggak lupa, tidak ada ilah lain lagi. Dan dikatakan bahwa tidak ada lagi malam, yang ada adalah terang. Sekali lagi, di sana ada kalimat sungai air kehidupan yang keluar dari tanah. Ini adalah nubuatan untuk bangsa Israel, umat pilihannya yang akan terjadi di akhir zaman. Bagaimana dengan saya dan saudara pada hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Saya dan saudara pada hari ini, saudara, kita telah ditempatkan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Galatia, pasal ketiga ayat yang ke-30, 20, 6 sampai ayat 27 di sana dikatakan jelas, inilah kita gereja Tuhan hari ini. Kalau di kitab Wahyu tadi nubuatan yang akan datang, tetapi ini hari ini dikatakan kamu, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. You are, sudah dikatakan you are, kita, kamu, you are all, kamu semua the children of God by faith in Christ Jesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mana kamu semua, you all, kamu semua telah dibaptis, have been baptized into Christ, ke dalam Kristus dan mengenakan Kristus. Hari ini posisi saya dan saudara telah dibaptis ke dalam Kristus. Saya dan saudara hari ini sudah dibaptis dan kita berada di dalam Kristus, in Christ. Yesus sendiri, saudara, Yesus itu berkata bahwa dirinya, saudara, itu dia adalah sungai ke air hidup. Yesus adalah air hidup. Katakan, saudara, akulah air hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saudara, Yesus itu adalah air hidup. Nah, kalau Yesus sendiri adalah air hidup, saudara, maka sebetulnya kita hari ini telah berada di dalam Kristus, kita telah berada sang air kehidupan itu. Barang siapa percaya, maka dia akan hidup. Akulah air hidup. Wah, ini keren sekali, saudara. Kalau percaya kepada Yesus, dari hatinya akan mengalir air, akan mengalir kehidupan. Nah, sedangkan Yesus sendiri adalah sang kehidupan. Yesus sendiri adalah air hidup. Siapa percaya kepadanya diberi minum. Karena dia sungai, dia adalah sang kehidupan. Yesus adalah the rivers of living water. Yesus adalah sungai kehidupan. Hari ini saya dan saudara telah ditempatkan di dalam Kristus. Kita telah berada in the river of living water. Hari ini posisi saya dan saudara telah in the rivers of living water. Di dalam sungai air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam sungai kehidupan ini, dalam sungai ini berkeriapan segala yang hidup. Ada nubuatan di dalam Yeskiel pasal yang ke-47, saudara. Di dalam Yeskiel pasal 47, di sana dikatakan di ayat yang ke-12, ada nubuatan tentang water flowing from the temple. Air yang mengalir dari baitnya. Nah, setelah ini digenapi di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, dari tahta Elohim, tahta Tuhan dan anak domba mengalir the river of life. Dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel ribuan tahun sebelumnya ada water flowing from the temple. Itu dikatakan di ayat yang ke-12, saudara, dikatakan begini. Yeskiel pasal yang ke-12
47 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Yeskiel 47 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan, pada aliran sungai itu, nah pada aliran sungai itu, di tepi sebelah sini dan sananya akan tumbuh semua pohon makanan. Daun-daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya akan dimakan. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya karena airnya keluar dari ruang suci. Ya, sama. Persis sama dengan Wahyu pasal 22 ayat yang pertama kedua tadi. Keluar dari ruang suci. Dari tahtanya yang suci. Dari tempatnya yang suci. Dikatakan dan buahnya akan menjadi makanan. Serta daunnya untuk obat. Ya, persis kan, hampir sama dengan di Wahyu pasal yang ke-22 tadi, saudara. 22 ayat yang pertama tadi dikatakan ada sungai air kehidupan yang keluar dari tahtanya. Lalu saudara dikatakan di ayat yang ketiga, ayat yang kedua, itu semua pohon daun dari pohonnya akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Persis sama dengan Yeskiel pasal yang ke-47 ayat 12. Bahwa buahnya akan menjadi makanan serta daunnya menjadi obat. Persis, saudara. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Hari ini, saya dan saudara ditempatkan di dalam Kristus. Dia adalah sumber kehidupan. Dia sumber sungai kehidupan. Jesus is the source. Jesus is the life. Jesus is of the source of the all of living creatures. Semua makhluk hidup. Nah, hari ini saya dan saudara telah ditempatkan dalam Kristus ini. Kristus adalah sang kehidupan. Yang pertama, apa tujuan Tuhan menempatkan saudara berada di dalam sang sungai kehidupan? Yang pertama, supaya hidupmu itu hidup. Apa maksudnya? Hidup kita hidup. Hidupmu hidup itu berarti saudara hidup, tapi saudara juga memiliki kehidupan kekal dan memiliki kehidupan setiap hari-hari. Setiap hari itu hidup yang hidup, bukan hidup merasakan adanya tekanan-tekanan, kesusahan, penderitaan. Ya, hidup ini ada penderitaan. Ingin makan makanan yang diinginkan saja, kalau tidak kesampaian, rasanya tersiksa ya. Apalagi ada doa yang belum kejawab, apalagi ada pergumulan yang berat, belum ada jalan keluar, tersiksa. Kayak hidup ini nggak hidup gitu. Ada iklan yang berkata, bikin hidup lebih hidup. Yesus adalah sang kehidupan. Tuhan mau hidupmu itu hidup. Hidup saudara itu ada kehidupan. Di dalam hidupmu pribadi ada kehidupan. Di dalam hidup keluargamu ada kehidupan. Dalam pekerjaanmu ada kehidupan. Kalau ada kehidupan pasti bertumbuh. Di dalam diri saudara ada Yesus. Itu membuat engkau bertumbuh mengenal Yesus. Bertumbuh mengenal Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengenal Tuhan dan tidak bisa bertumbuh karena engkau sudah percaya Yesus, sudah hidup dalam Kristus, tapi hidupmu engkau merasakan tidak hidup. Sang kehidupan Yesus Kristus, dia memberimu hidup. Dia menghidupkanmu. Engkau dihidupkan di dalam Kristus supaya engkau merasakan sesuatu yang hidup. Katakan bersama saya, hidupku itu hidup. Keluargaku hidup. Pekerjaanku hidup. Kenapa hidup? Karena ada Yesus Kristus. Tuhan sedang menghidupkan engkau, keluarga yang sedang alami dan menuju kematian. Kematian apa? Kematian hubungan. Kematian di dalam kayak mampet gitu. Jadi nggak ada jalan keluar, nggak ada sesuatu yang baik gitu.
Hei, ada Yesus, Tuhan sanggup berikan sesuatu yang menghidupkan daripada pekerjaan. Katakan bersama saya, pekerjaanku hidup, 1, 2, 3. Pekerjaan. Mungkin pekerjaanmu sedang diboikot oleh orang. Mungkin pekerjaanmu sedang dihadang oleh saingan bisnis saudara. Tapi ada Tuhan Yesus yang menyertaimu. Dia beri jalan keluar. Dia membela saudara dalam pekerjaanmu. Percaya Yesus, ada Yesus, sang kehidupan. Dia air kehidupan. Apa sih fungsi daripada air yang mengalir di sungai? Dia mengalirkan segala yang kotor. Sungai, air kehidupan ini jernih. Artinya dia murni, suci. Maka semua yang kotor-kotor dalam kehidupanmu itu dialirkan terus keluar dari kehidupanmu. Dosa kesalahanmu dialirkan keluar semuanya. Tuhan sedang memberkatimu dengan kuasa yang besar. Saudara, lihat. Satu aliran sungai yang jernih mengalir. Oh, di situ kalau ada endapan-endapan sesuatu yang keruh, semua dialirkan sampai jernih. Mengisi sebuah air, saudara. Mengisi sebuah pot kayak begitu. Ini terus diisi gitu ya. Kalau ini airnya kotor, diisi terus. Lama-lama ini akan menjadi terus. Sampai keluar yang kotor, akhirnya jadi benih. Sang kehidupan Yesus Kristus, dia bergerak. Tuhan itu bergerak di dalam hidupmu. Dan dia tidak diam. Tuhan bergerak di dalam diri saudara. Untuk terus membersihkan apa yang kotor di hidupmu. Hidup ini kita banyak kecemaran-kecemaran dunia. Banyak pencemaran dunia yang mengotori pandanganmu, yang mengotori mata untuk memandang sehingga kita butuh obat mata. Supaya kau dapat melihat visi Tuhan yang jelas, yang Tuhan berikan kepada, yang dapat mengotori hati Tuhan mau, sang air kehidupan mau mengalir di dalam hati. Biarkan Yesus itu mengalir di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dalam seluruh kehidupan, untuk mengalirkan keluar semua yang kotor, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau alami keterpurukan, terjepit, putus asa, supaya diairi dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Ada harapan-harapan baru yang diberikan kepada saudara. Saudara, Tuhan itu memberikan sesuatu yang baru. Setiap hari Tuhan memberikan yang baru. Dan yang baru diberikan kepada saudara. Agar engkau tidak tinggal di dalam satu tanggungan atau kirbat yang lama. Kirbat yang lama tidak bisa menampung daripada anggur yang baru. Tuhan memberimu anggur yang baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan mau mengalirkan semua yang kotor dalam hidupmu. Kecemaran-kecemaran. Dunia dibersihkan. Supaya engkau terus alami kemurnian di dalam Kristus. Ini bukan suatu hukum yang sedang mengalir pada saudara. Tapi grace. Anugerah yang tak terbatas. Yesus itu enggak diam tinggal dalam saudara. Enggak. Dia stay, dia dwell in you, dan dia bergerak. Dia bergerak di dalam hidup saudara. Engkau tidak dibiarkan terus diam. Kalau saudara hari-hari engkau diam aja di rumah, selain tidak mendapatkan udara kesegaran yang baru, bosanlah saudara di kamar. Walaupun mungkin di kamar saudara ada televisi, ada gadget, ada bisa melihat dunia luar melalui televisi. Wah, bosan lah. Kau pasti butuh healing, melihat gunung, melihat ke kafe kah, melihat sungai, atau pergi kemana, ya enggak? Kan saudara juga jalan-jalan itu. Tuhan bergerak di dalam hidupmu supaya kau bergerak, kau dapat melihat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, tidak monoton begitu saja. Karena hidup ini terlalu indah. Hidup ini indah. Saya barusan kemarin, dalam 2 minggu terakhir, saya dari Bali, Jakarta, Bekasi, Bogor, Sentul, Bandung. Saya keliling itu pun nggak sengaja, saudara. Nggak sengaja gitu waktu di Bali kemarin, karena melayani pemakaman
di krematorium, rekan sekerja pelayanan dulu saya pernah merintis di Bali, saudara. Setelah itu, saudara juga diberkati di sana dengan rekan yang punya voucher sehingga tidur di hotel free. Saya bayar nggak boleh katanya, sudah pakai aja. Begitu sih dia senang saya ajak pelayanan, saudara. Kemudian makan pun juga banyak yang ngantri ngajak makan. Ada satu dua orang yang ngajak makan. Saya punya restoran lobster, Pastor di Nusa Dua. Ayo mampir. Itu pun nggak sempat mampir, saudara. Ada satu rekan lagi ngajak sudah nggak sempat lagi. Ada lagi yang ngajak nggak sempat lagi langsung pulang karena saya bersama dengan anak-anak dan anak-anak harus sekolah. Lalu balik anak-anak sekolah sehari semalam saya di Malang kemudian langsung pergi ke Jakarta dan keliling beberapa kota itu pun nggak sengaja perjalanan misi yang saya lakukan nggak sengaja juga karena hanya rencananya jalan-jalan tapi Tuhan buat saya kuliner keliling di Kebun Raya Bogor halaman Istana Merdeka Bogor yang ada Istana Negara Kepresidenan tempat Presiden Jokowi yang jalan pagi itu lalu diajak kuliner Bogor Sentul kemudian ke Bandung itu rekan-rekan di sana yang ngajak makan juga ngantri saudara banyak yang ngajak wah saya kan Tuhan itu ngajak saya jalan-jalan supaya saya nggak stay diem terus di depan Zoom depan TikTok live kan blenger atau bosan dong cuma di kota Malang saja gitu wah itu bagi saya wah memang sang kehidupan Yesus sedang menuntun saya jalan-jalan ke sono-sono dan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan kenapa begitu tantangannya ada saja tetapi sukacita gitu dibuat Tuhan melihat sesuatu yang baru karena saya memang belum pernah ke kota Bogor dan baru kemarin itu pertama kali ke Bogor dan pertama kali ke Sentul itu pun saya mau diajak ke puncak nggak itu nggak bukan nggak jadi nggak sempet saya waktunya saudara karena kan ya semuanya nggak sengaja gitu dan Tuhan izinkan saya juga masuk ke sebuah menara doa di Sentul saya bisa menikmati hadirat Tuhan menyembah Yesus wah itu anugerah banget sih bagi saya mungkin bagi beberapa saudara oh biasa itu pastor bagi saya luar biasa karena memang pengalaman baru pertama ini saudara malah saya baru kali ini pergi ke Bogor ke Sentul kalau pergi ke Israel sudah beberapa kali ini yang dekat Bogor kan. Bahkan sebetulnya kepengen saya rindu sih karena inginnya Tuhan ini perayaan hari tahun barunya Yahudi Israel saya kepingin di Israel merayakan Rosh Hashanah di sana gitu. Ya karena saya cuman berkatnya cuman bisa ke Jakarta ya sudah di Jakarta aja. Kemarin merayakan Rosh Hashanah itu 15 September di Jakarta di Mall Central Park ya bisanya di situ bersyukur dan saya terima berkatnya the year open door Ain Dalet gitu ya tahun 5784 wah saya dapatkan berkatnya bahkan saya dinubuati bang 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 dapat nubuatan walaupun nggak sempet belum ada kesempatan ke Israel Rosasana di sana di CP pun sudah kayak Yahudi di Mall Central Park dan dapatkan berkatnya yang penting kan bersama dengan Yesus in Christ itu. Dan saudara, sang air kehidupan bisa membawa kita ke tempat-tempat di mana kadang seringkali bukan ke tempat yang kita inginkan. Kalau saudara melihat sesuatu yang di bawah aliran air itu kan nggak selamanya mulus toh. Kalau daun dibawa mulus gitu, tapi kan kalau ada karang batu gini kan kena tabrak dia dak gitu kan atau mungkin mengendap di sesuatu berhenti yang dia tidak suka di sana bertemu dengan keriapan makhluk-makhluk yang lain di dalam sungai itu gitu banyak makhluk kan di dalam sungai itu nggak cuma kepiting mungkin ikan apa ABCD ada buaya kecil ada lele ada mungkin belut ular macam-macam itu mungkin kehidupan kita kayak gitu dalam dalam sang sungai kehidupan kita mungkin menemui hal yang tidak kita inginkan. Tapi kabar baiknya, sang sungai kehidupan Yesus Kristus dia memberikan kesegaran yang baru ya saudara. Tuhan tidak ingin membuat hidupmu itu monoton. Tuhan mau engkau melihat sekitarmu, pandanglah sekelilingmu. Ada lagu pujian, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali dan panjangkan kokoh patokmu.
Untuk apa? Karena janji Tuhan adalah, dan engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami tempat-tempat sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara, jangan membatasi dirimu dengan cara berpikirmu sendiri. Biarkan dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, pancangkan kokoh patokmu, ada Yesus di sana. Engkau akan mengembang ke kanan kiri, kau akan jadi berkat dibawa oleh sang sungai kehidupan. Untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan Yesus. Tuhan memberikan sesuatu yang baru di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu, dalam seluruh kehidupan. Saudara, saya kemarin hanya mengucap syukur Tuhan. Walaupun aku tidak ros hasanah di Yahudi, di Israel. Cuman di Jakarta. Tapi aku mengucap syukur bisa ke sini, itu anugerah Tuhan. Dengan berkat Tuhan sendiri dibawa dan akhirnya bisa mengucap syukur walaupun merayakan ros hasanah di sana. Walaupun saudara, itu hari rayanya orang Yahudi. Bukankah berkat Israel di dalam Kristus kita juga menerimanya? Saya beritahu sama saudara, sang sungai kehidupan Yesus Kristus tidak akan membiarkan diri saudara bosan alami dan menjalani kehidupan ini. Itu akan terus dia membersihkan hidupmu. Dia yang sudah membersihkan saudara dari segala dosa, kesalahan, kekotoran dunia. Dan dia sudah menguduskanmu. Tuhan akan selalu membawamu untuk menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Percaya, katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Artinya apa? Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Tuhan memberimu berkat bangsa-bangsa. Katakan amin. Dulu saya hanya percaya saja menikmati berkat ini, tapi saya beritahu sama saudara, Tuhan sedang memberkatimu dengan berkat Tuhan, berkat bangsa. Katakan amin. Wow. Sang sungai kehidupan itu ingin membuat hidupmu itu hidup. Itu yang pertama. Artinya engkau hidup, tetapi engkau bukan, tapi hidup itu kan apa ya? Bisa tersenyum. Kalau orang mati kan nggak bisa tersenyum. Bisa bersyukur, orang mati kan nggak bisa bersyukur. Mungkin kau berkata, loh kan orang hidup kan juga marah. It's okay. Nikmati saja kemarahanmu, di sana ada Roh Kudus memberimu penguasaan diri. Marah tidak sampai matahari tenggelam. Matahari tenggelam pun jangan khawatir, pasti terbit besoknya. Karena selama saudara dunia ini belum berakhir, kalau engkau alami matahari tenggelam, engkau masih akan alami matahari terbit meskipun engkau mengalami kegelapan sepanjang malam. Katakan amin. Saudara, mungkin kau sedang alami kegelapan. Ini anggap aja malam. Fajar segera tiba. Janji Tuhan segera tiba. Mujizat Tuhan segera datang kepadamu. Karena apa? Sang sungai kehidupan tidak akan menahanmu di dalam sesuatu kestagnanan hidup. Kalau sesuatu yang di dalam air itu kan mengalir gitu kan saudara. Itu kemudian nandok itu, nahandak gitu. Tapi nanti sang sungai kehidupan ini mengalir itu akan dibuat bergeser akhirnya bergerak lagi. Tapi jangan khawatir. Kalau sebuah batu ditaruh di dalam sungai, terus diairi air, akhirnya dia terus terkikis, akhirnya habis. Kalau saudara tidak akan pernah terkikis habis. Engkau oleh sang sungai kehidupan, engkau akan terkikis, dibentuk, katakan dibentuk. Karaktermu dibentuk. Supaya engkau memiliki karakter Kristus, menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Mungkin sang sungai kehidupan itu kelihatannya menyakitkan, tapi dia tidak menyakitimu. Kelihatannya menyakitkan, wah aku dilatih sabar, enggak sabar aku Tuhan. Kepingnya aku tonjok aja orang ini. Sang air kehidupan itu sedang membentukmu untuk menjadi orang yang memiliki karakter yang lebih sabar. Penguasa diri, namun tegas. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah karakter di dalam Kristus. Tuhan mau
Engkau hidupmu itu hidup. Yang kedua adalah sang sungai air kehidupan Yesus Kristus kau ditempatkan di dalam Kristus adalah supaya di dalam Kristus, saudara. Yang pertama tadi hidup supaya hidupmu hidup. Yang kedua adalah supaya di dalam hidupmu segala sesuatu yang ada dalam hidupmu hidup. Tuhan ingin semua yang ada dalam hidupmu hidup. Pekerjaanmu hidup. Di keluargamu hidup. Keuangan hidup. Keuangan yang mati itu keuangan yang tidak ada progres. Tidak ada perkembangan. Torok terus. Torok ya. Rugi terus. Mengalir keluar terus. Yang hidup itu bertumbuh. Keuanganmu selain dicukupkan, dibuat Tuhan berkelimpahan. Katakan amin. Karena dia adalah Yahweh Jireh. Dia adalah Tuhan Elohim yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Keuanganmu akan dibuat Tuhan hidup. Pekerjaanmu hidup. Kesehatanmu hidup. Kesehatan yang mati itu adalah kesehatan yang tidak ada kesembuhan. Mungkin belum sembuh engkau hari ini, tapi sang sungai kehidupanmu itu memberimu penghiburan, kekuatan yang dalam di dalam hidup, kekuatan yang berlimpah-limpah. Soalnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau stagnan di dalam satu aliran tertentu yang berhenti. Karena memang ada aliran air itu yang berbelok, kemudian stuck di situ. Tapi percaya saudara, itu tidak lama, itu akan berubah. Saya kalau dulu waktu kecil saya suka dibawa ke rumah nenek saya di desa. Di sana tuh depannya rumah nenek saya itu kan sungai. Tiap saya ke sana sungainya bentuknya begini. Tahun depannya ke sana bentuknya sudah begini. Tahun depannya bentuknya sudah belok gini. Tahun depannya sudah mendekat ke rumahnya nenek saya gitu. Tahun depannya ke sana sudah agak menjauh. Jadi terus berubah tapi tetap mengalir. Mungkin jalan hidupmu terus berubah-ubah, berkelak-kelok. Tapi sang sungai kehidupan tidak pernah berubah. Saudara, dia tidak pernah berubah mengalir. Dia tidak pernah berhenti mengalir. Terus mengalir dalam hidupmu engkau supaya terima kesegaran-kesegaran yang baru. Setiap hari engkau alami kesegaran. Jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa saudara alami kepanasan. Jiwamu panas, hatimu panas, pinginnya marah terus. Pikiranmu panas, perasaanmu panas. Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Tuhan tidak ingin engkau alami kedinginan. Dalam arti hatimu dingin, tidak punya semangat, mau melayani malas, kerja malas. Hei, sang air kehidupan itu akan memberimu kehangatan. Memberimu semangat untuk kau terus bergerak, bekerja, menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Saya katakan amin. Yesus sang sungai kehidupan itu. Bahkan sudah di dalam sungai itu tadi firman Tuhan katakan bahwa di sana ada semua daun, semua pohon, dikatakan di sana, pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Dan buahnya menjadi makanan serta daunnya menjadi obat. Artinya begini, hidupmu akan dibuat Tuhan menjadi berkat, berkelimpahan, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menjadi obat. Menjadi obat artinya menyembuhkan. Tuhan bisa memakai saudara untuk kesembuhan bagi orang lain. Mungkin kau tidak bisa mendoakan, tetapi paling enggak kau bisa barengi atau menyertai, memberi nasihat, mengirimi ayat-ayat firman. Kalau kau nggak bisa memberi uang, mungkin kau bisa mendoakan, mensupport. Saudara, saya beritahu sama saudara, hidup kita ini, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Yesus sedang memberimu sang kehidupan. Menghidupkan segala sesuatu. Kalau ada sungai kehidupan, di sana tidak akan ada bangkai. Bangkai itu bau, tidak berguna, dibuang. Hidupmu itu berguna di mata Tuhan. Semua yang mati dalam hidupmu dibangkitkan. Potensi-potensi di dalam dirimu, mungkin kau punya talenta. Yang kelihatannya mati, itu tidak akan Tuhan biarkan menjadi bangkai. Yang berbau dan dibuang. Percayalah, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, pasti Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya. Katakan,
Saya bersyukur ketika pada waktu yang lalu hadir di satu kota. Saudara, orang ini merasa talentnya nggak berguna. Sehingga mati, stuck di situ. Ketika bertemu saya berkata begini, Pak, kalau saya pelayanan, saya ajak gunakan talent. Oh, mau Pastor, saya mau kemana saja, nanti ikut. Malah saya ditawari, saudara. Ayo kita pergi ke sana, Pastor. Berkata, Pak ini punya potensi, pasti bermanfaat. Pakai lagi, di sana ditutup, tapi di sini dibuka. Di sana pintu ditutup, Tuhan membuka pintu yang baru supaya potensimu keluar dan memuliakan Tuhan. Saya beritahu, Tuhan tidak akan membiarkan ada bangkai di dalam hidup. Artinya ada sesuatu yang tidak terpakai untuk kemuliaan. Saudara, tanpa Yesus kita ini tak berguna. Kita ini sampah. Kita dibuang. Kita dihina. Tapi di dalam Kristus ada kemuliaan. Engkau ditolong. Tidak ada. Saudara, hidupmu itu ada manfaatnya untuk kemuliaannya. Katakan amin. Saudara, itulah fungsi sang sungai kehidupan Yesus Kristus. Dia adalah sungai air kehidupan yang membuat hidupmu itu hidup. Dan membuat hidupmu, segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, akan Tuhan buat hidup. Setiap daerah yang dialiri oleh air itu, pasti akan tumbuh subur. Dalam nama Yesus, kehidupanmu bukan gersang, tapi engkau alami kesuburan di dalam hidup. Pekerjaanmu subur menghasilkan. Kesehatanmu subur, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, subur, subur, hidup, hidup, berbuah pada musimnya. Karena ada Yesus, karena in Christ. Engkau berada di dalam Kristus, dia menghidupkan apa yang ada. Dan Tuhan sudah percayakan dan berikan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara, Nuh ada sang sungai kehidupan dalam hidup Nuh. Sehingga ketika banjir, air bah datang. Sang sungai kehidupan membuat dia mengapung. Hidup selamat dari air. Mungkin engkau juga alami satu banjir, badai masalah yang hebat ingin menenggelamkan dan ingin menghanyutkanmu. Arus dunia ini tidak bisa menghanyutkan. Arus dunia ini hanya akan membuat engkau mengapung. Dan engkau akan tetap survive, bertahan bersama Yesus. Kemarin saya di Bali ketemu dengan rekan yang pekerjaannya itu dia hanya nyanyi di bar, dari satu bar ke bar yang lain nyanyi karena dia bisanya main musik dan nyanyi. Selama pandemi habis, dia sampai berkata kepada saya, puji Tuhan, Pak Kuku, aku bisa survive apapun kulakukan, jadi kuli pun aku lakukan. Tapi hari ini bagaimana? Kamu dalam satu minggu kamu manggung berapa kali? Satu minggu saya manggung minimal 6 kali. Wah, 6 kali sudah. Coba satu kali manggung dia dibayar 1 juta saja. 6 kali satu minggu dia dibayarnya udah pegang duit 6 juta, saudara. Udah lumayan dia dengan satu anaknya, dengan istrinya, sudah sangat cukup, saudara. Dan dia merasa aku dipelihara Tuhan. Aku tidak hanya dengan dunia ini ada lockdown, ada COVID katanya. Tapi aku dipelihara Tuhan sampai sekarang survei. Wah, dia ketemu saya masih ketawa-ketawa. Karena mengingat berapa tahun yang lalu anaknya meninggal, katanya saya yang melayani waktu pemakaman dan kremasi. Waktu itu di Larung, di Sanur, di laut di Sanur. Dia masih ingat dan dia berkata seumur hidup saya akan ingat sama Pak Kuku katanya. Gitu, saudara. Kadang-kadang memang dia kalau lagi ngejik ngejik itu nyanyi di Jimbaran kah atau di Sanur gitu, kamu lagi di mana? Lagi di Jimbaran, aku di ini dekatnya yang bom Bali waktu itu, yang banyak bulenya di situ. Oke, saya kadang datangi gitu di Jimbaran, Jimbaran nongkrong ngopi gitu, ngeliat dia ngegig gitu.
Ya karena melayani jiwa-jiwa itu kadang barengi. Loh gini ini nggak najis ya, nggak berdosa. Apa hubungannya? Kan di sini kan aku doakan kamu, dia bilang dia ketawa. Saudara, dia merasakan ada dorongan, ada sang sungai kehidupan. Saudara, engkau mensupport seseorang, itu kok seakan menjadi sungai kehidupan bagi dia. Karena dia akhirnya, aku nggak sendiri, aku ada yang support. Supportmu akan menjadi satu kehidupan tersendiri bagi orang itu. Mungkin kau support berupa doa, berupa kehadiran. Wah, supportmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya beritahu sama saudara, di dalam Kristus, Tuhan menempatkanmu di dalam Kristus. Supaya saudara, engkau yang dapat aliran air kehidupan itu, engkau juga menjadi aliran air kehidupan bagi orang lain. Dan orang lain melalui engkau, orang lain alami kesembuhan, alami berkat, alami support, alami sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan mereka memuliakan Yesus karena saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena saudara adalah duta Kristus. Saudara, sekalipun engkau harus tenggelam, Yunus itu tenggelam, tapi diselamatkan oleh ikan besar. Dia 3 hari dalam perut ikan, tidak mati. Akhirnya keluar. Sekalipun kau tenggelam dalam masalah, ada ikan besar yang akan menyelamatkan saudara. Mungkin selama 3 hari bagi Yunus dalam perut ikan, dia bau busuk dan wah macam-macam. Namun akhirnya keluar. Saya beritahu, engkau yang mungkin hidupmu seperti di dalam ikan besar. Alami kegelapan, kesendirian, tidak enak rasanya. Kenapa masalahku tidak ada jalan keluarnya? Hei, kalau Yesus sudah bangkit pada hari ketiga, Yunus di hari yang ketiga dia juga dikeluarkan dari ikan. Engkau tidak akan lama akan keluar daripada ketersesakan pergumulan masalah hidupmu dalam nama Yesus. Sang air kehidupan itu membersihkan, memberimu kesegaran. Nikmati kesegaran selalu bersama dengan Yesus. Saudara, kesimpulannya adalah Yesus sang sungai kehidupan. Dia tidak akan membiarkan sesuatu dalam diri itu lewat begitu saja atau mati. Tuhan menghidupkan apa yang ada di dalam hidup. Dia membuat segalanya hidup, membuat hidupmu lebih hidup. Dan dalam kehidupan ini, saudara, engkau hanya akan melihat bahwa hidupmu, oh, aku ini adalah orang yang bersyukur, memuji Tuhan, dan aku ini orang yang beruntung. Saudara, ikan itu setiap hari, ikan berada di dalam aliran air. Dan ikan itu memang habitatnya ada di situ. Habitatmu itu dalam sang sungai air kehidupan Yesus Kristus. Di sana engkau terpelihara. Di dalam Kristus engkau dipelihara ajaib. Luar biasa. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Hidupmu ada di dalam sang sungai kehidupan Yesus Kristus. Hiduplah hidup. Hiduplah pekerjaanmu. Hiduplah keuanganmu diberkati. Hiduplah kesehatanmu. Hiduplah keluarga. Alami sang kehidupan. Dan hidup ini memancar terus sampai kehidupan kekal. Engkau punya hidup kekal. Hidup kekal saja sudah disediakan. Apalagi kebutuhan hidupmu setiap hari, Yesus sediakan. Diberkati engkau dalam nama Yesus. Terima berkat sang sungai air kehidupan in Christ ini. Haleluya. Semua katakan amin. Amin.